Dia ngujur doang. Aduh, itu kerja dong. Ayolah. Mana yang di belakang nih? Hati-hati kenapa? Tenang sayang, tenang sayang. Ayo dong. Masa gitu aja kalah? Tenang sayang, nggak ada bisa ngalahin aku bagi dia. Mana? Hah? Lu bilang apa kan? Nggak ada yang bisa ngalahin gue. Alah, itu cuma bujur doang. Iya, kita kan cuma kalau di step doang, men. Nanti malam sekarang ya, kalian bilang ya. Astagfirullahaladzim, Non. Kenapa lu? Hah? Nggak senang majikan lu gue peluk? Wait. Bukan nggak suka, men. Doi mupeng, no. Mupeng. Tahan. Boleh gini. Oh iya, jangan lupa. Kita nonton pas nanti. Aku jemput. Iya. Aku nggak apa-apa, tapi ingat, kamu jangan sampai kosan Udah. Ngapain ngeliatin? Nggak apa-apa, Non. Non dicariin Tuhan tadi. Dasar kepo. Dari mana sayang? Katanya mau datang ke kafe. Kita kan udah janjian. Gara-gara kamu, apa jadi cemas? Aduh, Pak, maafin Saskia ya. Saskia lupa ngabarin Papa. Tadi itu Saskia ada acara sama teman-teman, Pak. Lihat tuh, bukan cuma papa, Adit juga ikut cemas. Apa hubungannya sama dia, Pak? Keluarga aja bukan? Bukan begitu sayang. Adit kan sudah beranak keluarga sendiri. Jadi ya wajar dong kalau dia ikut cemas juga. Kamu itu nggak usah lebay ya. Kamu tahu, kamu itu cuma supir. Jadi jangan sok perhatian sama aku. Saskia, Lah, tapi Saskia emang bener kan, Pak? Dia itu bukan keluarga. Majikan tetap majikan, supirnya tetap supir. Jadi itu bedanya jauh banget, Pak. Air mineral berapa? 3.000, Neng. Aduh, tayang sunanana ya weh hijinya. Ya. Ya, satu. Papa, kamu mau kemana sayang? mobil Papa mana? Kok tumben mau pakai mobil? Memangnya mau kemana sih? Pak, aku ini mau nonton konser. Dan sebentar lagi acaranya udah mulai. Mana HP Riko nggak bisa dihubungin lagi. Jadi daripada telat, mendingan aku pakai mobil sendiri aja. Nggak apa-apa ya? Oh, gitu. Ya udah biar gak telat. Terlalu dulu ya. Apa? Ih, nggak mau. Nanti kirain pacaran soal supir. Enggak. Mendingan sekarang aku pinjam mobil Papa aja ya. Udah, Papa. Hati-hati.
Duh, maaf ya, tadi aku ketiduran, sayang. Aduh Riko, kamu itu susah banget sih diteleponin. Aku jadi bawa mobil sendiri nih. Tadi aku dari rumah kamu. Dan tadi kata supir kamu yang songong itu kamu udah jalan. Ya udah, sekarang kamu di mana? Ya udah nih, aku baru keluar dari komplek kamu ya. Kita ketemuan di tempat konser aja ya. Iya, bye sayang. Bye. Ada apa sih tuh, Mas? Ramai banget. Ada mobil, ada lagi. Oh gitu? Oke deh, makasih ya. Zaskia! Zaskia! Pak, tolong masuk mobil saya aja, Pak ya. Biar langsung bawa ke rumah sakit, ya? Oke, Pak. Gimana keadaan anak saya? Parah nggak? Belum tahu, masih ditangani sama dokter. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Saskia dilindungi Allah. Ya sudah, Tuhan, kita doakan saja ya. Semoga ya Saskia baik saja. Ya, Dit, kamu benar. Jaga Saskia aja, Dit. Saskia buta. Enggak mungkin, enggak mungkin. Aku nggak mungkin, buta. Aku nggak mungkin nggak bisa ngeliat, Pak. Ini hanya sementara, nggak permanen. Nggak mungkin. Aku mau buta, Pak. Aku mau bisa melihat. Apaan? Ya sama. Kamu akan berusaha kepada Papa agar penglihatan kamu normal kembali. Ya, Papa aja. Kok? Kamu sebenarnya kenapa sih? Kok dari tadi diam terus? Gak ada apa-apa. Aku tahu kamu pasti mau ngomongin sesuatu. Ayo omongin aja. Kamu ngomong soal apa? Soal hubungan kita. Ya, soal hubungan kita. Ini tuh soal apa sih kok? Atau jangan-jangan kamu ngelamar aku ya? Ya ampun Riko, kamu tunggu aku sembuh dulu dong. Papa juga pasti akan setuju kalau misalnya kamu mau ngelamar aku, tapi nunggu aku sembuh ya. Bukan, Zas. Bukan soal itu. Riko, sebenarnya kamu itu mau ngomongin apa? Kamu jangan bikin aku penasaran dong. Aku nggak bisa ngejalanin skor kayak begini. Maksud kamu apa kok? Kamu kan tahu, aku sehari aja nggak hangout sama teman-teman tuh nggak bisa. Terus, oh aku ngerti. Mungkin maksud kamu mau pergi sama teman-teman kamu. Ya gitu kok. Atau nggak gini aja kok. Sekarang kamu pergi aja sama teman-teman kamu. Tapi kamu jangan lupa balik lagi ke sini ya. Bukan, Zas. Bukan itu. Aku pengen putus. Maksud kamu mau putus dari aku? Iya kok, kamu mau putus dari aku. Kamu jahat kok. Kamu jahat. Kamu gak lihat keadaan aku kayak gini. Kamu gak lihat. Kamu gak lihat keadaan aku lagi kayak gini. Riko! Sampai hati kamu melukai perasaan Saskia ya? Pengecut yang gak berani
Lu jangan ikut campur ya. Jangan sok jadi superhero lu. Apa? Adit, udah. Riko, mendingan sekarang kamu pergi, Riko. Pergi, Riko. Pergi. Apa disuruh pergi? Gue pasti pergi. Pergi! Papa kenapa, Pak? Papa? Ya Allah. Papa kenapa, Pak? Ya sayang, Papa nggak apa-apa. Kamu jangan khawatir ya. Pak, Saskia nggak pengen Papa kenapa-kenapa. Saskia sayang banget sama Papa. Papa juga sayang sama Saskia. Dit, saya mau ngomong serius sama kamu. Saya mau kamu jaga Saskia ya. Maksud Papa? Papa jangan aneh-aneh, Pak. Sampai kapanpun, Saskia nggak akan pernah setuju menikah sama supir. Dan Saskia juga harus lihat, Bebek, Bobot, Bibit siapa yang akan menjadi pasangan kita kelak. Tolong, jangan seolah-olah kayak kucing dan karung, Pak. Gak jelas siapa dia. Itu maksud Papa sayang. Cuma Papa itu lebih percaya sama Adit yang bisa Papa percaya untuk jaga kamu kalau nanti Papa udah nggak ada. Maaf Tuan, bukannya saya menolak, tapi saya hanya tahu diri siapa saya dan siapa non Saskia. Nanti apa kata orang jika saya hanya supir yang menikah sama majikannya sendiri? Bagus kalau kamu tahu diri. Supir itu tetap supir. Dan sampai kapanpun, gak ada istilah supir menikah sama anak majikan. Kamu ngerti itu? Kamu tahu, Adit? Jangan kamu pikir aku buta. Aku pasrah dan akan menikah sama kamu. Karena walaupun aku buta, aku masih bisa memilih siapa yang akan nanti jadi pasangan hidup aku. Saskia. Enggak, Kia nggak mau. Maaf Tuan, saya permisi. Adit, tunggu. Pak. Udahlah, Pak. Nggak usah dipanggil lagi dia, Pak. Saskia, jangan ngomong gitu sama Adit. Cuma dia yang bisa Papa percaya. Please, ya. Pak, Saskia duluan masuk ke kamar ya. Hati-hati ya sayang. Apaan sih kamu? Jangan mentang-mentang aku buta. Kamu mau jadi sok pahlawan. Pakai nolongin aku segala lagi. Bukan gitu Non. Non kan belum terbiasa. Udah deh. Non, mau kemana? Iya, lepasin. Ngajar banget sih kamu. Lepas. Berani ya kamu pegang-pegang tangan aku? Baik Non, saya nggak pegang lagi. Tapi Non pegang sapu tangan saya ya. Biar nanti saya bantu Non mau kemana.
cepetan siram ya Pak ya. Mau nyiram bunga juga kan? Iya, biar saya aja Pak. Ini bunganya ada di mana? Terima kasih. Kamu sudah banyak membantu Saskia. Makasih banyak ya Dit. Walaupun kamu udah dijudesin sama aku, tapi kamu benar-benar sadar melayani aku. Dan kamu juga beberapa kali udah melayani aku. Gak apa-apa, Non. Itu kan sudah jadi tugas saya sebagai supir, jagain. Ya ampun Dit, kamu itu panggilnya jangan non dong. Mulai sekarang, kamu panggil aku Zaskia, ya? Iya, Dit. Bentar lagi kan saya sudah bukan Saskia lagi. Apaan sih? Oh ya, Dit. Mulai sekarang kamu sudah harus belajar kepada kamu. Biar saya bisa menikmati hidup saya dengan saya tidak main-main. Saya pengen kamu nikahin Saskia, melindungi dan membimbing dia. Saya percayakan semuanya sama kamu. Kamu bisa kan? Mohon maaf Tuan, tapi kan saya hanya seorang supir. Saskia juga pasti mau bergandengan dengan saya. Saya pikir kali ini Saskia nggak akan mau orang lain. Apaan sih Pak? Udah dong Pak. Gimana nih? Jika itu memang amanah dari Tuhan kepada saya bersedia. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Betapa indahnya rahmatnya menerima semua. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang Sepertinya kamu sudah nyaman dengan keadaan kafe ini. Insya Allah Tuhan. Kok manggil saya Tuan? Panggil saya Papa. Iya Tuhan. Maaf. Iya Papa. Ya udah, saya pulang dulu ke rumah ya. Nanti biar Inge yang bantu kamu di sini. Ya, sini. Tolong kamu kasih tahu Pak Adi tentang kafe ini dan pembukaannya. Buat Pak Adi senyaman mungkin di sini. Dan kalau ada apa-apa, kamu bisa langsung ngomong aja sama dia ya. Udah, saya pulang dulu ya. Ya enggak? Mari Pak. Pak mau lihat pembukuannya sekarang? Mari saya antar. Sas. Kenal nih. Sekali bukan? Kamu kenapa Mas? Sayang, kita pulang yuk.
sore sayang. Nanti kita ditungguin papa. Yuk. Woi, kabar lo? Lu kemana aja? Mau apa kabar kok? Kamu udah jadi supir anak orang kaya mau kita. Lu masih tinggal di rumah majikan yang dulu gue pernah sana kan? Cinta. Gila. Tumben lu mau jalan sama yang beginian biasanya kan lu selalu gitu enak. Oh iya. Kapan kita main jadi satu lagi? Udah lama kita keuntungan. Kan tenang banyak. Parkiran kalah ngutang. Biasa aja ya gitu. Mas, siapa dia mas? Kita sayang. Salah orang. Apa sih? Saya salah orang ternyata mas. Masih dalam. Salah orang gimana? Aku dikit temennya sayang. Pulang yuk. Jangan sore. Sas. Mas, aku masih penasaran mas. Kalaupun orang tadi salah orang, gak mungkin dia tahu nama dan pekerjaan kamu yang dulu mas. Mungkin cuma kebetulan sayang. Mas, kamu harus jujur sama aku mas. Walaupun aku gak bisa melihat orang tadi, tapi kamu jangan pernah bohongin aku ya mas. Sas, aku ini suami kamu ya. Tolong percaya sama aku. Mas, meskipun aku buta, mas, tapi aku bisa mendengar dengan jelas. Sekarang aku tanya sama kamu, buat apa tadi? Orang itu bilang tentang selera tinggi cewek, kamu main judi, atau kamu kumpul sama orang-orang. Maksudnya itu apa, mas? Atau jangan-jangan kamu... Apa? Sas, dengar. Sekali aku bilang gak kenal ya gak kenal. Kamu ini kenapa sih? Kamu buta aja seperti ini. Apalagi kamu gak buta, Sas. Astagfirullahaladzim, mas. Mas kok ngomongnya kasar kayak gitu sama aku? Kamu terlalu so tau, Sas. Aku capek sama kamu. Dulu kamu ngelain aku. Sekarang kamu cerewet. Kamu ngapain ngungkit masa lalu? Kamu duluan kan tadi? Kalau kamu sampai bohongin aku gak segan-segan bilangin papa. Dan papa akan mencabut semua fasilitas kamu. Kamu ngerti, mas? Berani kamu ngomong seperti itu lagi. Aku gak akan segan-segan lebih kasar dari sekarang. Adit, jangan kurang ajar sama anak saya. Berani kamu kasari dia, berarti kamu berani melawan saya. Anak bapak itu yang kurang ajar. Apa salah seorang suami jika seorang istri nggak sopan sama suaminya sendiri? Bener-bener kamu kurang ajar ya. Selama ini saya salah menilai kamu. Tapi itu setelah semua orang tahu dia cacat. Asal bapak tahu. Cintai saja pak. Tega ninggalin dia. Kurang ajar kamu. Kamu benar-benar nggak tahu diri. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Papa kenapa papa? Bibi. Ya Allah. Kenapa tuh? Mas Adit, jangan diam aja, Mas. Yang tabah. Makasih ya. Kita pamit dulu. Ya, aku pamit ya. Makasih.
kamu kasar sama aku. Dan harusnya kamu tahu, kematian papa ini semua gara-gara kamu, Mas. Lunjak kamu ya. Sekarang pulang. Ngapain lama? Bapak kamu nggak akan hidup, Sas. Ayo pulang. Mas, kamu tega ngomong seperti itu sama aku? Kamu tega? Ah, pulang. Lepas, Mas. Nggak usah ngelawan, pulang. Ya Allah, Tuhan, jangan kasar-kasar sama Non Saskia, Tuhan. Tolong, Tuhan. Bibi mau ngelawan saya juga. Mau saya pecat, Bi? Enggak, Tuhan. Enggak. Pulang. Lepas. Woi, bengong aja. Gimana? Ada. Kayaknya ada yang nyesel nih. Habis tinggalin cewek, masih ngerata warisan sebelum. Makanya, kalau lo ngambil keputusan itu nggak usah buru-buru. Bisa kan lo? Awalnya sih gue mikir, gue udah coba. Apalagi Saskia tuh manja banget. Tapi sampai sekarang gue nggak bisa ngelupain. Lo telat, men. Baru aja nikah sama sopirnya yang begini. Serius loh? Serius gue. Dia nikah sama supirnya? Iya. Emang lo nggak tahu apa? Dan semalam tuh Pak Seno baru aja meninggal. Gue aja baru dari pemakaman. Gila tuh gembelnya. Jadi kalau merat nih, harusnya harta itu jatuh ke tangan gue. Semuanya tuh udah telat ya. Lo harusnya sadar dong. Gak ada kata terlambat buat dengar. Ya Allah, Tuhan. Jangan kasar-kasar begini sama Non Saskia. Lagian Non Saskia kan tidak bisa melihat. Apalagi sekarang lagi berkabung Non Saskianya, Tuhan. Bibi gak usah ikut campur ya. Sas, kesabaranku sudah mulai habis. Selama ini aku diam. Itu bukan berarti aku kalah. Mas, kamu jahat. Kamu benar-benar jahat. Kenapa selama ini kamu di depan papa bersikap baik dan seolah-olah kamu sabar dan terima perlakuan aku? Kenapa, Mas? Kamu munafik. Dasar wanita gak berguna. Bentar lagi juga kita cerai ya. Ingat itu. Jadi kapan kira-kira saya bertemu dengan Bu Saskia, Pak? Bapak dan Ibu, bukannya saya berniat untuk menghalangi Bapak dan Ibu bertemu dengan istri saya. Tapi jujur, sekarang istri saya sedang berkabung atas meninggalnya orang tuanya. Jadi nanti apapun keputusan Bapak dan Ibu, nggak usah khawatir akan saya sampaikan. Gimana? Baiklah kalau begitu, Pak. Nggak bisa cerai. Kalau cerai, aku akan kehilangan segalanya. Enggak, ini nggak boleh terjadi. Maaf, kok. Jadi dia. Mas Adi tuh udah pulang. Maaf, Mas. Riko kesini cuma main aja. Tahu diri lu. Saya udah bersama. Lo ambil kesempatan saat gue pergi. Hah? Denger. Lu tuh supir. Kalau dikasih jabatan dikitnya lu udah songong. Gembel tetep gembel. Mau didandanin kayak gimana pun, lu gembel. Jaga omongan lu ya. Apa? Mas, udah, Mas. Udah berhenti. Udah, stop. Hei, bisa nggak sih udah angkasa sama perempuan? Apalagi tuh istri lu. Atau jangan-jangan bener, cundang. Cuma berani sama perempuan. Iya. Ya Allah, Mas.
Mas Adit udah, Mas. Ajar. Mau main kasar? Boleh. Udah, Riko. Mas Adit. Ya Allah. Pergi lo. Pergi lo. Tunggu pembalasan. Dengar. Pergi lo. Masuk. Nanti, Mas. Masya Allah, Mas. Aku ini istri kamu, Mas. Aku nggak mungkin ninggalin kamu. Apalagi buat seorang Riko. Kamu dengar kan Riko bilang? Hah? Suami kamu sendiri bilang aja. Puas kan kamu? Puas, Mas? Hah? Ini hukuman istri kayak kamu. Ya Allah. Sas, ini hukuman buat istri yang nggak bisa melawan suaminya, Sas. Saya kepergian Tuhan. Mas Adit sebenarnya pernah begini. Ya Allah. Aduh, Bapak. Rumah kamu ini gak akan cukup untuk bayar hutang kamu dan hutang judi anak kamu kepada bos saya. Heh, nenek peot. Malangnya nasib kamu. Capek-capek nyukain anak kamu. Cuma ini balasannya. Adit juga nggak tahu di mana. Kemarin lalu aku lihat Adit di kota. Tapi kalau ada kekurangan, sampaikan saja. Nggak apa-apa. Aduh. Punten. Pak. Pak. Punten. Pak. Apa benar di sini teh rumah majikannya Adit? Kok ibu bilang ini rumah majikannya Pak Adit? Ya, dan Adit kan supir di sini. Pak Adit dulu memang supir, Bu. Tapi semenjak menikah dengan Bu Zaskia, Pak Adit jadi pemilik rumah ini, Bu. Nikah? Pemilik rumah ini? Aduh, Pak, saya teh pengen ketemu. Ini alamatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ibunya siapa ya? Tadi Pak Satpam bilang kalau ibu mengaku sebagai ibunya suami saya. Apa benar? Iya, Nek. Saya teh ibu kandungnya Adit. Saya yang melahirkan Adit. Punten, Nek. Bukan lancang. Nek teh istrinya Adit. Iya, Bu. Saya istrinya Adit. Nama saya Saskia. Tapi maaf ya, Bu. Adit pernah bilang sama saya kalau dia itu yatim piatu, Bu. Astagfirullahaladzim. Saya teh bener. Ibu kandungnya Adit. Saya yang melahirkan Adit. Sebentar. Saya teh bawa fotonya. Biar saya aja yang lihat.
Sumpah, Non. Pak, mungkin Bapak kecapean. Biar saya pijitin ya, Pak. Udahlah, nggak usah banyak drama. Kalau mau tinggal di sini, itu aturannya. Kalau nggak terima, bisa pergi dari sini. Pergi, ayo. Pergi. Pergi. Ya. Dan jangan pernah lagi kamu bilang kalau kamu tuh ibu kandungku. Masya Allah, Mas. Kamu jangan kasar gitu sama Bu Parmi, Mas. Baik. Saya akan keluar dari rumah ini, Tuan.
Saya juga udah nggak tahan melihat kelakuan Tuan yang kasar. Sebenarnya saya berat meninggalkan non Saskia, tapi saya tidak tega melihat Mempar menjadi gelandangan di luar sana karena akibat perbuatan bukan lagi sendiri. Semoga Allah membalas semua perlakuan Pak Adit. Kurang ajar kamu ya? Adit, cukup! Cukup! Jangan apa yang ada di kepala kamu. Ya kamu seperti ini. Mbak baru punya anak seperti kamu. Sampai kapan tuh? Kamu bukan ibuku! Masya Allah. Aku mohon, Mas. Kamu jangan kasar. Terserah kalian lah! Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Kalau kamu bertimbang, aku tuh ngeliat dari mata aku sendiri kalau dia tuh mesra-mesraan sama cewek lain. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Kesalahan hamba. Ya hamba diperlakukan seperti ini oleh anak hamba sendiri, ya Allah. Berilah hamba kekuatan, keikhlasan, dan kembalikan adik ke jalanmu, ya Allah. Ampuni adik, ya Allah. Kiranya Engkau mengabulkan doa hamba, ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gila. Mulai gembel bertingkah. Selingkuh dengan Saskia lagi. Ini dia kesempatan gue untuk Saskia lagi. Mas, kamu udah pulang, Mas? Iya. Mas, gimana kafe? Kamu ngapain nanya di kafe? Mas, biar gimana pun juga, aku tetap memilih kafe. Dan aku pengen tahu perkembangan kafe seperti apa. Kafe nggak ada masalah. Udah ya, nggak usah nanya lagi. Aku capek, mau istirahat. Mas, mau aku buatin air panas? Kamu lupa, kamu ini buta. Ngeliat aja nggak bisa, Sas, kamu. Mau bikinin aku air panas? Hah? Mas, kok ada yang aneh? Kamu ganti parfum, Mas? Aneh apaan? Ini kan yang biasanya. Enggak, Mas, bukan. Ini bau parfum perempuan, Mas. Kamu nuduh aku selingkuh? Hah? Mas, kamu lupa ya? Orang buta itu lebih peka daripada orang normal, Mas. Sekarang kamu jujur sama aku. Kamu habis dari mana, Mas? Ah, udahlah. Sana keluar. Bikinin aku air panas. Keluar, keluar.
tahu sendiri kalau dia tuh mesra-mesraan sama cewek lain. Dan kalau misalnya kafe dipegang sama dia, itu pasti hancur, Das. Apa maksud kamu ngomong seperti itu sama aku? Atau jangan-jangan kamu masih dendam sama Mas Adit? Iya. Saskia, itu tuh di luar dari rasa dendam aku sama dia. Riko, aku minta kamu pergi dari sini. Aku nggak suka ya sama tuduhan kamu. Dan kalaupun Mas Adit sini, itu bukan urusan kamu. Tapi itu urusan rumah tangga aku. Dan kamu nggak pantas untuk mencampurinya. Sekarang juga kamu pergi. Kamu pergi, Riko. Das, tapi sekarang kamu nggak ngerti ya? Kalau aku tuh sekarang masih peduli sama kamu. Saya minta kamu dengar permintaan Nantu saya. Nantu? Jadi ibu-ibunya Adit? Iya. Itu kamu bilang. Nanti saya bilang pergi, pergi. Ini nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Kafe kita nggak mungkin defisit, Pak. Pengunjung kafe mulai sepi, Pak. Mungkin ini pengaruh kafe baru dekat kafe kita, ditambah dengan promosi yang kurang gencar. Dan di situ terlihat ada beberapa transferan ke nomor rekening Ingo, Pak. Loh, maksud Bapak apa? Kok nama saya dibawa-bawa? Tapi ini emang kenyataan, Pak. Bapak mau kemana, Pak? Masalahnya belum selesai, Pak. Pak Suwarno juga mengawasi hal ini. Selesaiin dong. Setelah itu laporkan ke saya. Situ-situ aja, Mbak. Kasih ya. Aduh. Mas, ayo. Bentar ya. Aku masih stres di sini. Di kantor dibikin pusing sama Pak Sulaiman. Belum di rumah. Di rumah dibikin pusing sama wanita buta sama wanita tua bangka yang suka ngaku-ngaku jadi bukan. Sial banget ya. Hidup kamu tuh akan sial. Kamu nikahin aku. Bisa aja, Bang. Tapi jujur, juga mau nikah sama kamu. Bener? Janji? Ya udah nih, kita mulai. Siapa perempuan ini? Dia calon istri. Mas, sampai hati kamu bicara seperti itu sama aku, Mas. Jadi ini, Mas, janji kamu sama Papa untuk melindungi aku. Iya. Gak ada hubungannya sama itu. Jelas ada, Mas. Jelas ada. Kamu pernah janji di depan semua orang. Oleh karena itu Papa percaya dan nyerahin semua perusahaan ke kamu. Kamu ingat itu? Mati. Hah? Gak peduli. Jelas. Aku sekarang yang berkuasa. Terlalu Adit. Jadi ini sih kamu. Kamu lupa ajaran agama. Kamu lupa apa yang pernah Mbak ajarkan sama kamu. Bukan buku. Cano. Istighfar, Din. Istighfar. Kamu terlalu berani sama orang yang pernah melahirkan kamu, yang pernah membesarkan kamu, Din. Ah! Bisanya cuma bikin pusing aja. Ingin kalian pergi deh semuanya. Gak usah kesini lagi. Adit, kamu boleh seenaknya menghina aku. Kamu boleh mengkhianati aku, bahkan mencapakan aku. Kamu boleh. Tapi ingat, kamu jangan pernah kurang aja sama ibu kamu. Selama ini aku bukan berarti aku bodoh. Kamu harus tahu. Kelakuan dari ibu kamu
sama emak dan istrimu, maka kamu durhaka. Pergi! Ayo pergi! Pergi! Sini! Adit! Ayo sini! Saskia! Adit! Ya aku Adit! Mau ngapain kamu bantu dia? Hah? Mau saya pecat? Balik lagi. Pak sama istrimu. Semoga Allah membalas semua apa yang kamu lakukan sama emak dan istrimu. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Ampunilah segala kekhilafan Berikanlah hidayah kepadanya ya Allah, agar kami bisa kembali hidup sesuai dengan jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, hamba yakin bahwa suami hamba akan berubah seperti semula. Karena bagi hamba, suami hamba itu adalah malaikat pelindung hamba. Aku mohon ya Allah, kabulkanlah segala permintaan hati kita. Orang yang sudah mengkhianati kamu, melukai perasaan kamu, malah sudah mengusir kamu dari rumah kamu sendiri. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Dan kita sebagai manusia harus bisa juga biar gimana pun juga, Adit itu adalah anaknya. Enggak lagi. Setelah dia berkali-kali bilang ibu sudah mati. Tapi Allah Maha Baik. Allah telah memberikan ibu anak untuk kamu. Allah juga baik memberikan tempat rumah kontrakan ini boleh belum bayar. Jadi berencana menjualan nasi ini. Mudah-mudahan bisa membiayai hidup kita nantinya. Iya Bu, alhamdulillah ya Bu, dagangan kita hari ini laku.
Zaskia! Tenang aja. Zaskia, saya bawa ke rumah sakit sekarang. Tolong! Tolong! Ibu, bapak, tolong! Ada apa ini? Ada apa? Tolong bawa ke mobil saya, Pak. Tolong, tolong. Iya. Pak, ini benar-benar gila. Tagihan kita kenapa banyak sekali, Pak? Kita jadi banyak utang. Mohon maaf, Pak. Saya sering mengingatkan Bapak. Mungkin di sini ada penggelapan pemasukan uang, Pak. Otomatis kita tidak bisa bayar supplier kita, Pak. Iya, Pak. Di situ jelas ke rekening siapa tagihan itu ditransferkan. Ingat. Mas! Mas jangan mas! Mas itu punya aku beli itu pakai uang aku sendiri, gak pakai uang kamu. Lebih baik aku kehilangan wanita macam kamu daripada aku kehilangan semua hartaku. Mas, jangan mas! Mas! Jangan mas! Mas! Keterlaluan kau mas! Keterlaluan! Kembali! Saya di mana? Ibu ada di rumah sakit. Tadi ibu kecelakaan. Mata saya. Ada apa dengan mata ibu? Apa yang ibu rasakan? Mata saya. Dokter. Dokter, saya bisa melihat lagi, dok. Dok. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih atas hidayah dan mukjizatmu ya Allah. Akhirnya aku bisa melihat lagi. Saya turut bahagia atas kesembuhan Ibu Saskia dari kebutaan belakangan. Iya dok. Terima kasih banyak ya dok. Alhamdulillah ya Allah. Tuhan memberikan anugerahnya kepadamu semua. Baiklah kalau begitu Bu, saya permisi dulu. Terima kasih. Jangan biarin dia hidup, ngerti? Kenapa, Pak? Bu, Bu Saskia, mohon maaf, Bu. Pak Adit, Bu. Kenapa Pak Adit? Ibu udah bisa melihat, Bu. Tapi kenapa sama Pak Adit? Pak Adit, Bu. Dirampok dan ditusuk, Bu. Sekarang ada di UGD, Bu. Pak Sulaiman, antar kita ke sana ya Pak. Boleh, Bu. Bu, ibu kenapa, Bu? Ibu nggak mau melihatnya. Ibu loh, Bu. Tapi Mas Adit itu dalam bahaya, Bu. Biarlah, ini semua hukuman yang setimpal buat dia. Bu Saskia mohon. Saskia mohon. Suster, tolong bantu Mas Saskia kursi rodanya. Tapi Bu, Ibu! Ibu! Mas Adit? Ya Allah. Mas Adit. Mas Adit. Mas Adit. Mohon kamu mau memaafkan
Iya, Mas. Aku sudah memaafkan Mas Adi. Mas sabar. Emak mana? Nggak ada, Mas. Aku mau ketemu Sas. Iya, Mas. Zaskia akan kesini ya. Mas sabar. Apapun yang dilakukan Mas Adi, itu semua nggak luput dari kesalahan Zaskia di masa lalu. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Zaskia mohon sama Ibu. Ibu harus lihat Mas Adi. Kondisi Mas Adi sekarang parah, Bu. Ibu gak mau lihat Adit lagi. Karena dia sudah memutuskan kalau ibu sudah mati. Buat apa mati ya? Tapi Bu, saat ini Mas Adit itu lagi membutuhkan Ibu. Jadi Zaskia mohon, Bu. Ibu sudah mati rasa menganggap Adit anak ibu. Anak durhaka. Dia memperlakukan ibu dan istrinya yang tidak pantas. Ibu hanya menganggap kamu sebagai anak ibu, nak. Bu, kalau Ibu menganggap Zaskia sebagai anak Ibu sendiri, Zaskia mohon Ibu. Ibu harus melihat Mas Adit seperti Ibu melihat menantu Ibu sendiri. Kamu masih memaafkan Adit. Iya. Karena Zaskia telah mengucap atas nama Allah kalau Zaskia akan hidup bersama dan menerima kekurangan pasangan Zaskia. Dan sampai kapanpun Zaskia akan mencintai Mas Adit. Karena hanya di dekatnya, Bu, Zaskia merasa aman dan tenang. Dan Zaskia juga merasa kalau Mas Adit itu adalah malaikat pelindung Zaskia, Bu. Setelah apa yang membuat kamu susah, Adit gak memperlakukan kamu tidak pantas, nak. Apapun yang dilakukan Mas Adit, itu semua gak luput dari kesalahan Zaskia di masa lalu. Dan Zaskia menerimanya, Bu. Dan Zaskia anggap kemarin itu Mas Adit hilaf. Dan suatu saat, semoga Mas Adit mendapat hidayahnya atas kehendak Allah. Dan kembali seperti Mas Adit yang Zaskia kenal. Ciptakan istri buat anak ibu yang sempurna. Antarkan ibu ke Mas Adit. Kondisinya semakin menurun. Ampuni Adit, Pak. Bu, Ibu dengar sendiri kan, Bu? Mas Adit pada saat ini sangat terluka. Dia tersiksa, Bu. Dia mungkin membutuhkan maaf dari Ibu. Jadi Zaskia mohon sama Ibu. Ibu maafin dia. Seperti Ibu Ahmad yang memberi maaf kepada putranya pada saat putranya akan menghadap Allah. Mungkin pada saat ini Mas Adit sangat membutuhkan itu. Ibu juga pernah bilang kan, hati yang bersihlah yang bisa mengantarkan kita kepada Allah dengan sempurna.
kita semua juga bakalan mati, Bu. Jika kita punya dendam, apakah kita sanggup menghadap Allah? Atau apakah Allah akan menerima jika hati kita masih dendam, Bu?